Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhwati fillah rahimani wa rahmukumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bermajlis kembali sama-sama mengkaji ayat-ayatnya dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang masih dari kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah. Pembahasan untuk sore hari ini yaitu tentang Makmanus Sa'adah wal Hayatut Thayyibah, tentang kebahagiaan yang tersembunyi, yang terpendam, dan juga kehidupan yang baik. Yaitu merupakan renungan dari ayat yang ke-97 dari surat An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman, Man amila saliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, yang itu dilakukan oleh seorang laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan mukmin, beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan berikan untuknya berupa kehidupan yang baik. Berarti dalam hal ini semua orang, semua manusia yang hidup di dunia ini berusaha untuk meraih yang namanya kebahagiaan, berusaha untuk mendapatkan al-hayah at-thayyibah, kehidupan yang baik. Sebenarnya bahagia itu apa sih? Yang namanya bahagia, pada dasarnya orang itu bahagia kenapa? Punya perasaan ridho, tenang, dan selamat. Yang keselamatan itu datang dari dalam hati kita. Itu namanya bahagia. Jadi kehidupan yang tenang, kehidupan yang diridhoi, yang disukai, itu adalah bahagia. Nah, yang mendasari kita itu bahagia itu apa? Yang mendasari kehidupan kita supaya kita itu bisa bahagia, dasarnya apa? Apakah dengan banyaknya harta? Ketika orang itu, dalam gambaran orang itu kadang-kadang kan yang namanya bahagia itu kalau hartanya banyak. Aku seneng nek duit wakeh, kan gitu kadang-kadang. Ya, orang membayangkan yang namanya bahagia itu kalau hartanya banyak. Maka tentu tidak. Lihat orang-orang yang kaya. Misalnya Qarun, ya. Orang yang hartanya melimpah, yang kuncinya saja tidak bisa dibawa oleh beberapa orang, itu baru kuncinya. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala benamkan dirinya dan hartanya ke dalam tanah. Atau kalau penjenengan membaca, Bu, ada kisah miliarder dari Amerika namanya Onassis. Itu sebuah keluarga, ya, namanya keluarga Onassis. Yang akhirnya mereka itu kehidupan mereka berakhir dengan tragis, semuanya meninggal dunia. Dalam badan tidak ada yang bahagia satupun. Padahal ini mereka orang yang kaya raya.
bahkan punya perusahaan kapal pesiar, bahkan punya hotel dan lain sebagainya. Ini keluarga besar ini dan punya kekayaan yang luar biasa. Di Amerika diakui orang nomor 1 kayanya di Amerika waktu itu. Tapi kehidupan mereka berakhir tragis. Atau sekarang orang menganggap bahwasanya yang namanya bahagia itu dengan punya pangkat, jabatan, kekuasaan. Maka tidak. Orang yang punya kekuasaan yang besar seperti Fir'aun, atau menterinya yang bernama Haman, atau mungkin kekuasaan di zaman Rasul, kekuasaan Persia Romawi yang bisa menguasai dunia waktu itu, maka mereka enggak bahagia. Berarti meskipun orang itu punya kekuasaan yang besar, ya, jabatan yang tinggi, tentu mereka juga tidak bahagia. Karena bahagia ada pada ketenangan, ada pada ketakwaan. Seorang penyair mengatakan, walastu aras sa'adata jam'a malin walakin nattaqiyya huwa sa'id. Aku tidak melihat kebahagiaan itu dengan mengumpulkan banyak harta. Mungkin kita merasa gitu ya, kalau hartanya banyak bahagia. Belum tentu. Bahkan banyak orang yang hartanya banyak ternyata dia belum bahagia. Walakin nattaqiyya huwa sa'id. Tetapi orang yang bertakwa itulah yang bahagia. Tapi sedikit orang yang bisa mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah untuk meraih al-haya at-thayyibah ini. Karena apa? Karena kebanyakan manusia mencari kehidupan yang baik, mencari kebahagiaan itu tidak pada tempatnya. Atau mencari kebahagiaan itu tidak menempuh jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Karena tadi mengira banyaknya harta orang itu bisa bahagia, atau mungkin banyaknya anak, atau mungkin tadi pangkat jabatan kepemimpinan, atau mungkin barangkali kalau terpenuhi urusan makan minumnya, atau mungkin punya tempat tinggal yang indah, atau urusan-urusan yang lain tercukupi, kendaraannya termasuk perabot rumahnya, atau yang lainnya. Semuanya tercukupi. Apakah bahagia? Belum. Karena kadang orang itu mencari kebahagiaan tapi justru dia melakukan hal yang menghilangkan kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu ialah kebahagiaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebahagiaan kecuali di bawah naungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini. Kalau orang dia berada di bawah naungan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, dia meyakini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kehidupan sehari-hari menjalankan perintah Allah, fa'budhu wa tawakkal alaih, beribadahlah kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Maka orang yang seperti ini Allah akan berikan kebahagiaan. Dalam beribadah hanya kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada Tuhan yang makhluk, yang maha segalanya. Ini kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Berarti kan beribadah ini kepada siapa? Tuhannya makhluk, bukan kepada makhluk. Kalau dia masih beribadah kepada selain Allah, berarti dia masih menghambakan diri kepada makhluk. Maka Allah tidak akan mengangkat derajatnya. Ketika orang mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka dia pun berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar ini, bahwa yang memberikan kecukupan hanya Allah. Maka dia tenang, dia bahagia. Kesulitan apapun yang dihadapi, kalau dia merasa
bahwa dirinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, dia akan bahagia. Karena makhluk itu nggak bisa memberikan apa-apa, semuanya itu dari Allah kok. Ini orang yang meyakini di sini. Jadi kebahagiaan itu di bawah naungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah dalam beribadah. Kalau beribadahnya kepada selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Allah katakan dalam ayatnya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak memiliki meskipun sebesar kulit ari. Barang yang paling remeh, yang paling kecil, nggak bernilai, ini sesembahan selain Allah nggak punya apapun. Bahkan kata Allah, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian meminta kepada sesembahan-sembahan selain Allah, entah bentuknya apa, itu la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka mendengar, mereka juga tidak akan bisa mengabulkan permintaan. Ini ciri-ciri orang yang bahagia, berada di bawah naungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga orang yang ingin meraih kebahagiaan, dia harus melapangkan hatinya untuk menerima cahaya Islam ini. Orang harus melapangkan dadanya untuk menerima nur, menerima cahaya, menerima petunjuk Islam ini. Jadi begini Bu, kalau kita itu dengan ajaran-ajaran Islam itu senang, nggak takut, itu berarti hati kita bahagia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sedang lapangkan hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Atau siapakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia berada di atas nur, di atas cahaya dari Rabb-nya. Atau dalam surat Al-An'am ayat yang 125, فَمَا يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah lapangkan hatinya menerima Islam, maka berarti dia berada di atas cahaya Rabb-nya. Atau barang siapa yang Allah ingin berikan petunjuk untuknya, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam ini. Ini tanda yang kedua atau ciri yang kedua. Orang itu lapang hatinya menerima Islam. Jadi ajaran-ajaran Islam itu dalam hatinya enggak berat gitu ya. Kalau memang kita enggak mampu kan enggak dijalani kalau memang kita enggak mampu. Jadi aturan Islam semuanya baik dan tidak ada yang berat. Yang ini makna Islam yang sebenarnya, karena Islam itu orang ketika mengaku dirinya Islam, Muslim, kan berarti makna aslinya apa? Berserah diri kepada Allah. Para ulama mendefinisikan yang namanya Islam. Islam itu kan al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang namanya Islam itu berserah diri kepada Allah dengan bertauhid dan tunduk kepadanya dengan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Jadi kalau orang itu dia mau menerima Islam, melapangkan hatinya menerima ajaran-ajaran Islam, maka dalam hatinya pun akan penuh dengan cahaya dan dia akan bisa meraih bahagia. Karena inilah cahaya Allah, kalau sudah masuk ke dalam hati, itu akan bisa menjadikan orang itu terasa lapang. Jadi Islam itu benar-benar bisa memberikan cahaya penerang. Berupa tadi cahaya di hati yang nanti akan merambat. Cahaya di hati kalau dia itu dalam hati itu sudah menerima Islam, bahwa ajarannya semuanya adalah baik, tidak ada yang jelek dan tidak ada yang memberatkan,
Maka ada dalam hatinya cahaya lalu merambat dalam kehidupan dunia ini. Lalu berlanjut nanti di alam kubur dan nanti berlanjut lagi sampai di akhirat. Ini orang yang melapangkan hatinya menerima Islam. Orang ini bahagia. Ciri yang ketiga atau tanda yang ketiga, orang itu bisa meraih al-hayah at-thayyibah atau kebahagiaan atau kehidupan yang baik. Yaitu yang namanya bahagia itu tidak mungkin diraih kecuali dengan iman dan amal saleh. Harus dengan iman dan amal saleh. Allah berfirman dalam surat An-Nahl yang ini tadi menjadi pokok bahasan atau renungan dari bab ini. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh yang itu dilakukan oleh laki-laki atau wanita dan dia dalam keadaan beriman, kata Allah, sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini bukan cuma ilmu. Ya, agama ini bukan cuma ilmu yang ada di otak kita saja, tapi butuh amalan ini. Bil iman wal amali salih. Jadi kita itu bukan cuma sekedar kita akui Islam itu paling baik, ya kita meyakini Islam itu paling benar gitu ya, karena nggak ada kebohongan di dalamnya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi bukan cuma sekedar ilmu yang ada di otak. Tapi butuh amalan, butuh aplikasi penerapannya. Dan justru yang namanya amalan ini merupakan buah dari ilmu atau keyakinan. Ini hasilnya, justru ini adalah yang harus ada dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa bahagia. Kita tahu ilmunya, lalu kita amalkan. Karena amalan ini adalah hasilnya. Kata pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu tanpa ada amalan sama seperti buah tanpa ada sama seperti pohon tanpa ada buahnya. Kalau cuma ilmu saja yang kita miliki, itu tidak jauh beda dengan orang-orang Yahudi yang mereka dimurkai oleh Allah. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka tahu ilmunya tapi nggak mau mengamalkan. Ini Yahudi, al-maghdub alaihim. Dan kalau cuma amalan saja tanpa ilmu, ini akan tersesat seperti orang-orang Nasrani yang Allah katakan waladhdallin. Bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa? Orang-orang Nasrani. Berarti ya untuk yang ketiga, kebahagiaan bisa diraih dengan iman dan amal saleh. Dengan ilmu dan amalan. Yang keempat atau yang terakhir ya, ciri orang itu akan meraih kebahagiaan, tanda kalau orang itu akan meraih kebahagiaan ialah bahwasanya kebahagiaan itu tidak bisa dilakukan juga hanya dengan ilmu dan amalan saja, tapi dibutuhkan adanya apa? Tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia, ini semua manusia benar-benar berada dalam kerugian. Rugi semua manusia. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Apa cukup yang penting iman dan amal? Apakah cukup yang penting ilmu dan amal saja? Tidak. Harus dilanjut. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Harus saling menasehati dengan kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Itulah tanda kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan
kekuatan, keperkasaan kecuali hanya miliknya, yang Allah berikan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Itulah kekuatan yang sebenarnya, terutama kekuatan dalam hati ya. Coba sekarang, kalau agama-agama di luar Islam, ketika manusia misalnya mengalami mengalami musibah misalnya, maka banyak agama di luar Islam itu kembalinya kepada siapa? Kembalinya itu kepada khurafat dan syirik. Ya misalnya orang itu kehilangan uang, paling-paling larinya ke dukun, paranormal kan gitu. Itu kalau non-muslim. Tapi dalam Islam tidak. Dia kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang punya kekuatan, karena Allah lah yang memiliki keperkasaan. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat yang ke-10, "Man kana yuridul 'izzata fa innal 'izzata lillahi falillahil 'izzatu jami'a." Ya. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kekuatan, keperkasaan, maka milik Allah lah semua keperkasaan. Berarti kita pun mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mencoba mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat, yang karena mereka itu orang-orang yang punya keperkasaan. Berarti ya, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dalam kehidupan yang kita inginkan adalah lapangnya dada kita, ada cahaya dalam hati kita, adanya keperkasaan dan kemuliaan. Tapi semua itu tergadaikan, atau semua itu harus dibayar dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Jadi kalau kita ingin kita mendapatkan kehidupan yang baik, kita ingin hati kita lapang, hati kita itu ada cahayanya, kita menginginkan yang namanya keperkasaan, kemuliaan, semua itu tidak mungkin diraih kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta tolong kepadanya, bertawakal kepadanya. Jadi semua itu tergadaikan dengan iman dan amal saleh, serta tawasi bil haq wa tawasi bis sabr tadi. Serta hal itu juga tergadaikan dengan namanya qanaah. Ya. Dengan namanya qanaah, qanaah itu merasa menerima dengan kehidupan ini. Dan yang namanya qanaah, ini kata para ulama, kanzun la yafna, sebuah harta simpanan yang enggak akan pernah habis. Ini sifat qanaah itu harus ada dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita itu ingin meraih bahagia. Jadi sifat qanaah ini penting. Artinya apa sifat qanaah di sini? Ya, namanya sifat qanaah itu harus ada dalam kehidupan manusia. Kalau tidak, maka orang tidak akan pernah merasa bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, kalau dia nggak punya sifat qanaah, nggak pernah punya sifat menerima, ridho dengan apa yang sudah Allah berikan, ini orang nggak akan pernah merasa bahagia. Ketika orang itu merasa fakir, itu biasanya karena gak ada sifat qanaah. Kita akan terus merasa fakir meskipun banyak harta, karena gak ada sifat qanaah. Makanya Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya barang yang dimiliki, tetapi yang namanya kekayaan adalah ghina nafas, yaitu kekayaan di hati. Maka orang yang tidak mensifati dirinya dengan sifat qanaah akan memandang orang lain itu lebih baik darinya. Coba sekarang, Bu. Kalau dalam hidup kita itu nggak ada sifat qanaah, itu kita nggak akan pernah bahagia. Karena orang yang tidak qanaah berarti dia selalu memandang orang lain bahwa orang lain lebih baik dari dirinya. Maka Rasul SAW mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah,
Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaron nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu itu orang yang wara', orang yang banyak meninggalkan maksiat, banyak meninggalkan dosa, sebesar apapun dosa itu namanya orang wara'. Jadilah kamu orang yang wara', orang yang menjaga dirimu, kamu akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Akan menjadi manusia yang abid, ahli ibadah. Coba sekarang nih. Dalam kehidupan sehari-hari, itu kalau kita tahu misalnya di depan kita ada kemaksiatan, enggak lah, saya enggak mau. Ini namanya orang wara', dia jaga dirinya. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi, takun a'badan nas. Dia akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Kenapa sih? Karena dia selalu terhubung dengan Allah. Ini orang yang memiliki sifat wara'. Lalu Nabi masih melanjutkan, wa kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah kamu wahai Abu Hurairah orang yang qanaah, maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Iya, kita lihat diri kita. Kalau kita itu punya sifat qanaah, itu kita akan jadi manusia yang paling bersyukur. Karena orang yang qanaah, maka hidupnya akan tenang. Orang yang qanaah, hidupnya akan tenang. Nabi SAW bersabda nih, contoh orang yang qanaah merasa dunia telah dia rengkuh. Dalam hadis yang sudah pernah kita baca, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Orang yang di pagi hari dia merasa aman di kalangan kelompoknya atau di daerahnya. Mu'afan fi jasadihi, dia sehat jasmaninya. Indahu qutu yaumihi, di hari itu dia juga punya makanan. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia sudah dia rengkuh, sudah dia raih. Karena ini orang punya sifat qanaah. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ufiya man ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh sehat atau beruntung orang yang diberikan rizki berupa kecukupan dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi orang itu supaya bisa memiliki jiwa qanaah harus apa? Harus menundukkan nafsunya. Orang itu biar punya sifat qanaah, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, menerima apa adanya, itu namanya qanaah, ya. Kalau nafsunya itu bisa dia kekang, dia tundukkan, maka insya Allah orang itu memiliki sifat qanaah. Karena nafsu asli manusia itu biasanya tetap tidak pernah puas. Ini, coba kita pikir diri kita masing-masing. Kita itu kalau dalam hidup merasa puas, sudah cukup gitu ya. Itu insya Allah hati kita tenang. Karena Pak, kita itu punya sifat qanaah, tapi qanaah ini tadi butuh usaha. Harus ditundukkan nafsunya. Aslinya manusia kan sukanya nggak puas. Manusia itu maunya nggak puas. Kalau sudah dapat satu, dia inginnya dua. Kalau sudah dapat dua, dia maunya tiga. Dan seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lau kana libni Adam wadiyani min dahab labtagha salisan. Atau lau kana libni Adam wadiyani min mal labtagha salisan. Kalau seorang anak Adam dia punya 2 lembah harta, maka dia akan mencari yang ketiganya. Wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab, padahal tidak ada yang mengisi perut anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah terima taubat kepada orang-orang yang Allah terima taubatnya. Allah akan berikan taubat kepada orang yang Allah terima taubatnya. Coba bayangkan sekarang. Kalau orang itu tidak punya jiwa qanaah. Ya, kalau dalam diri kita itu enggak
pernah merasa puas ketika lihat orang lain punya motor, padahal dirinya sudah punya motor nih. Dirinya sudah punya motor, tapi ngelihat motor orang lain kok lebih baik, itu dirinya nggak akan pernah puas. Dengan motornya itu nggak akan pernah puas. Kenapa? Dia ngelihat yang lain itu lebih baik gitu. Ini berarti nggak pernah qanaah ini. Tapi kan benar, iya memang benar iya gitu loh. Motor orang lain mungkin lebih baik. Tapi kalau dia merasa, tapi punyaku insya Allah sudah cukup bagiku. Nah ini qanaah hal seperti ini. Dia sudah merasa cukup. Tapi kalau dia nggak merasa puas ini. Mungkin orang punya rumah. Tapi melihat rumah orang lain lebih baik. Maka juga orang nggak akan pernah puas dengan rumah sendiri. Ini yang namanya orang tidak punya sifat qanaah. Jadi kita itu koreksi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah merasa puas atau belum sih dengan apa yang Allah berikan? Karena kan rizkinya sudah diberikan kepada kita. Setiap harinya Allah berikan rizki. Tinggal puas apa enggak dia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka sekarang Nabi SAW memberikan solusi sekarang. Kalau orang itu dalam hatinya kadang masih ada dorongan supaya tidak qanaah, supaya dia menginginkan terus yang lain, maka Nabi SAW memberikan solusi. Kata Nabi, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dalam urusan dunia. Kalau melihat urusan dunia, lihatlah kepada yang di bawah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, jangan kamu melihat kepada orang yang ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Kalau kalian itu melihatnya kepada yang di bawah, insya Allah nggak akan pernah meremehkan nikmat Allah yang ada, yang Allah berikan kepada kalian. Jadi ini kuncinya nih. Tapi memberikan solusi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kok nggak pernah puas-puasnya, nah lihatnya kepada yang di bawah. Kalau lihatnya kepada yang di atas, dengar terus gitu ya. Lihat punya sendiri nggak nampak, nggak bernilai. Tapi coba lihatnya ke bawah. Yang punya kita kelihatan gede, ya. Tapi kalau kita itu melihatnya ke atas, punya kita itu kayak masih kecil, masih sedikit, masih pendek. Makanya ini Nabi SAW berikan solusi. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Sehingga penyair pun memberikan nasihat kepada kita. Khudil qana'ata min dunyaka wardo biha lau lam yakun laka fiha illa rahatul badan. Ambillah sifat qanaah dari duniamu. Jadi jangan mengikuti nafsu terus. Jangan rasa tamak itu diikuti. Kepengen ini diikuti, kepengen itu pokoknya dituruti. Kata penyair, khudil qana'ata min dunyaka. Ambil sifat qanaah dari duniamu. Wardo biha lau lam yakun laha fiha illa rahatul badan. Dan ridholah. Ya, ridholah dengan urusan duniamu sekalipun kamu tidak memiliki di dunia kecuali hanya rahatul badan, hanya tenangnya badan, hanya sehatnya badan saja. Kan kadang orang itu merasa pokoknya mbok dia sehat, mbok dia waras, enak makan. Kadang dia merasa belum puas dengan apa yang dia miliki. Makanya kalau kita itu mendapatkan nikmat, ya, kalau kita itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan berita gembira yang mengembirakan, itu kan Rasul memberikan bimbingan kepada kita untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita itu mendengar berita yang menggembirakan, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya, maka kebaikan-kebaikan itu akan sempurna. Kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna dengan nikmatnya Allah. Dia sandarkan kepada Allah. Dan ketika mendapatkan berita yang tidak menyenangkan, ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun keadaannya. Lalu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kecukupan sehingga orang bisa punya sifat qanaah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini kalau diucapkan maka orang akan terbebas dari hutangnya meskipun hutangnya itu sebesar buih yang ada di lautan. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, berikan aku kecukupan dengan yang halal milikmu ya Allah. Berikan aku kecukupan dengan kehalalanmu ya Allah, dengan perkara-perkara yang halal milikmu. Ya, an haramik, dari perkara yang haram. Jadi ya Allah, berikan kepadaku kecukupan, tapi cukup dengan yang halal saja. Jangan yang haram. Yang haram itu ya nggak akan orang itu merasa puas. Tapi berikanlah kecukupan dengan perkara yang halal milikmu ya Allah, dari perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan berikan aku kekayaan dengan karuniamu. Aku tidak membutuhkan yang lain selainmu ya Allah. Aku tidak membutuhkan selainmu ya Allah. Ini doa yang kata Nabi kalau orang membacanya, insya Allah akan terbebas dari segala lilitan hutangnya, meskipun hutangnya itu sebesar buih di lautan. Jadi kalau hutangnya banyak sekalipun, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan lunasi hutangnya. Tapi di sini lihat, ini ada sisi qanaah gitu. Ya Allah, cukupkan aku dengan kehalalanmu. Berarti jadikan hidupku itu qanaah dengan yang halal saja. Ketika ngelihat yang lain kelihatannya besar, bagus, indah, tapi enggak halal, ya Allah, saya palingkan dari yang tidak halal tersebut. Berarti ini orang punya sifat qanaah. Kemudian, yang namanya kebahagiaan atau kehidupan yang thayyibah, yang baik, itu orang bisa meraihnya dengan orang itu punya gambaran tentang tujuan dirinya diciptakan oleh Allah. Ulangi. Orang bisa meraih kebahagiaan, orang bisa meraih kehidupan yang baik, orang itu harus bisa menggambarkan tujuan dirinya diciptakan oleh Allah. Lalu dihubungkan tadi dengan qanaah dirinya, dan dia berusaha untuk beramal. Jadi orang itu tahu tujuan diciptakannya dirinya itu apa sih? Orang itu dalam hidup kan hanya untuk beribadah. Maka hal-hal yang berkaitan dengan yang bermanfaat untuk urusan agamanya, untuk urusan dunianya, untuk urusan akhiratnya, dia berusaha meraihnya. Hatinya selamat dari kekosongan ruh. Ya. Hatinya itu jangan sampai ruhnya itu kering, kelaparan atau kehausan. Ingat ya, ruh kita itu butuh siraman. Jadi hati kita, ruh kita, jiwa kita itu butuh siraman. Sebagaimana tanaman, kalau kita itu melihat di rumah kita ya, masing-masing, itu kan biasanya seorang ibu pasti dia punya tanaman di pot lah zaman sekarang. Apalagi kalau yang rumahnya sempit, mesti dia punya pot gitu. Kenapa? Dia butuh untuk refreshing. Nah, ternyata tanaman yang ada di pot itu butuh disiram setiap harinya.
Bahkan kalau bisa setiap hari gitu disiram, atau mungkin pagi sore gitu kan. Atau kalau enggak ya minimal 3 hari sekali. Kalau seminggu sekali udah kering kan gitu, karena di pot. Kecuali kalau tanaman di tanah langsung. Ini tanaman yang ada di pot, butuh disiram setiap hari. Nah kita juga sama. Hati kita itu butuh siraman. Butuh nasihat. Untuk apa? Untuk menenangkan pikiran kita. Jadi minimal kita itu hati kita disiram minimal seminggu sekali. Dengarkan nasihat. Syukur bisa setiap hari. Jadi setiap hari ada siraman gitu. Disiram. Goya keblebok? Ya enggak. Kan diatur siramannya kan gitu. Dan juga dia bisa mengolahnya ketika siraman, ya, disiram, itu kira-kira, kan orang yang menyiram juga kira-kira. Nah sekarang coba, kita bisa bayangkan, kalau orang itu nggak pernah nggak pernah mendengar siraman, kayak apa kira-kira? Yang selalu dicari, yang selalu dipikirkan dalam hidup, uang, dan uang. Kan mungkin banyak. Jadi dia gak butuh yang namanya nasihat, itu gak butuh. Bahkan mungkin sholat saja sekarpe dewek. Ini orang yang dipikirkan mungkin urusannya dunia saja. Dan justru ini yang akan merusak hidupnya. Yang akan menjadikan umurnya itu sia-sia. Seperti terkena hempasan angin. Ya. Dia merasa hidup itu cuma hanya misalnya urusan makan, minum, urusan perut, urusan nafsu. Atau kalau enggak ya urusannya nanti bagaimana biar bisa piknik, rekreasi. Ya. Beda dengan orang yang hatinya dia juga punya piknik tersendiri, yaitu apa? Berusaha pergi ke masjid. Ini orang malah menjauh dari masjid. Bahkan kadang menjauh dari kedua orang tuanya, menjauh dari anak istrinya, menjauh dari kerabatnya. Kalau sudah seperti ini, kering ini orang. Yang mengatakan masakinu ahli dunya kharaju minha wa madaku aladza ma fiha. Orang-orang miskinnya ahli dunia itu keluar dari dunia dan mereka tidak merasakan perkara yang paling lezat di dunia ini. Ya, orang-orang miskinnya ahli dunia. Maksudnya karena yang dikejar itu cuma dunia, maka kan orang merasa kurang terus dalam urusan dunia. Ini namanya masakinu ahli dunia. Orang-orang miskinnya ahli dunia, mereka akan keluar dari dunia dan ternyata mereka tidak pernah merasakan perkara yang paling lezat di dunia ini. Lalu ditanya orang ini, ya, wa ma aladdu ma fiha. Sebenarnya apa sih yang paling lezat di dunia ini? Qala, dia mengatakan ma'rifatullah wal unus bihi. Orang ketika mengenal Allah dan dekat dengan Allah, itu adalah yang paling lezat di dunia ini. Tapi tidak semua orang merasakan. Kalau orang dekat dengan Allah, ya, orang itu dekat dengan Allah, ada permasalahan kembali kepada Allah, tenang. Mendapatkan kenikmatan kembali kepada Allah, tenang. Yang kalau orang itu berkecimpung selalu dengan dunia, dia nggak akan pernah merasakan nikmatnya mengenal Allah dan dekat dengan Allah. Lanjut. Nasihat dari Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Al-Hasan tafaqqadu halawatal iman fi salati wa dzikrillahi wa qiraatil Qur'an. Fa illam tajiduha fa'lamu annal baba mughlaq. Kata Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan tafaqqadu halawatal iman. Carilah lezatnya atau manisnya iman dalam 3 perkara. Carilah oleh kalian halawatal iman, manisnya iman atau nikmatnya orang beribadah.
kalau dia sudah menyukainya. Fi salasin, dalam 3 perkara. Pertama, fis sholah, dalam sholat. Yang kedua, wa fi dzikrillah, ketika mengingat Allah. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, ketika membaca Quran. Carilah dalam 3 perkara ini manisnya iman. Dalam sholat, kalau dia misalnya ada permasalahan, dia sholat. Ada permasalahan, dia sholat. Dan dia akhirnya suka dengan sholat, dia akan merasakan betapa nikmatnya sholat. Dan demikian pula ketika mengingat Allah. Jadi kalau misalnya dapat musibah, dia akan katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia selalu ingat Allah. Maka dia akan merasakan betapa nikmatnya ini ibadah. Serta ketika orang membaca Quran. Tetapi, lihat ini. Fa'il lam tajiduha, kalau kalian tidak bisa mendapati pada 3 perkara ini manisnya iman, fa'lamu annal baba mughlaq, ketahuilah bahwa pintunya tertutup. Berarti kita butuh untuk membukanya. Kenapa dalam sholat kok kita itu masih merasa ini beban, bukan kebutuhan? Mengapa ketika kita itu mendapatkan kesenangan atau mungkin mendapatkan musibah, kita nggak sadar, kita nggak ingat sama Allah? Mengapa yang Allah turunkan sebagai kitab bagi kita, ya, kitabnya untuk kita, untuk pedoman hidup kita, nggak pernah dibaca? Kalau dia benar-benar bisa meresapi sholat, berzikir, membaca Quran, dia akan dapatkan manisnya iman. Tapi kalau tidak, pintunya berarti masih tertutup, butuh dibuka, diongkel-ongkel, nanti kan dapat. Lalu sekarang baca Quran, mending baca apa Bu? Ya mungkin WA atau yang lain. Qurannya nomor sekian. Demikian pula sholat. Sholat itu kalau nggak dipaksa nanti dan nanti kan gitu. Jadi sekarang misalnya asar Bu, begitu adzan lah pulang langsung sholat lah misalnya. Ya nanti dulu kan, mampir dulu, pulang di rumah ya nanti dulu, dilepas dulu jilbabnya ya nanti dulu kan, akhirnya nanti dan nanti. Lah terus kapan dia merasakan nikmatnya sholat ini, manisnya ibadah dalam sholat, dalam berzikir, dalam baca Quran? Berarti masih tertutup ini. Ya. Kata mu'alif, sungguh ada kenikmatan, ada kelezatan, dan inilah yang disebut al-hayatut thayyibah. Inilah kebahagiaan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga memberikan nasihat, man arada sa'adatal abadiyah falyalzam atabatal ubudiyah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal, falyalzam atabatal ubudiyah, maka hendaklah dia selalu berada di pintu ubudiyah, pintu penghambaan diri kepada Allah. Orang yang ingin merasakan kebahagiaan yang abadi, berarti dia itu selalu siap sedia berada di pintu peribadatan, penghambaan diri kepada Allah. Wa qala aidan inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kan banyak surga ya. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Orang yang tidak memasukinya atau dia belum memasukinya, berarti nanti dia nggak akan masuk ke dalam surganya akhirat. Orang yang tidak memasukinya surga dunia ini, berarti dia nggak akan memasuki surga akhirat. Yaitu apa? Kan banyak. Majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu itu taman surga. Kalau orang nggak mau ke taman surga, terus gimana? Taman surga itu majelis ilmu, itu taman surga. Lah ini dia nggak mau, lah terus gimana? Maka ada
yang namanya hidangan-hidangan di surga yang sudah Allah siapkan di dunia. Apa? Yaitu setiap orang itu pergi ke masjid, dia sholat berjamaah, itu Allah siapkan hidangan untuknya yang nanti akan dia santap di surga. Allah sudah siapkan. Kalau orang itu masih mau menanam tanaman-tanaman surga, berarti dia akan menjadi calon penghuni surga. Ini tanaman surga nggak pernah dia tanam. Yaitu berupa apa? Zikir-zikir kepada Allah. Maka ini ya. Tapi kalau urusan dunia, kadang-kadang orang itu kalau misalnya orang lain itu punya urusan dunia yang lebih dari dirinya, kadang dia itu merasa was-was atau merasa tersaingi. Maka di sini ya, Mu'alim memberikan syarat. Qul liman yusabiq fi ziyadati rasidihi fil bank. Katakan kepada orang yang melampauimu dalam urusan penambahan rekening di bank. Ya, katakan kepada orang yang bisa melampauimu dalam urusan penambahan uang rekeningnya di bank. Ternyata dia rekeningnya gemuk misalnya. Katakan qad sabaqakal fakir alladhi yusari'u fi ziyadati rasidihi 'indallahi ta'ala minal a'malis salihah. Katakan bahwa orang fakir ini atau saya ini sudah bisa mendahuluimu untuk menambah rekening di sisi Allah berupa amal saleh. Jadi itu. Kalau orang sekarang pada pamer dengan rekeningnya yang semakin besar di bank, maka jawab dalam hatimu, saya punya rekening berupa amal saleh yang ada di sisi Allah. Imbangi gitu. Atau yang kedua, katakan kepada orang yang dia bisa mendahuluimu, menjadi orang yang punya derajat yang tinggi, dia punya kedudukan di dunia ini. Maka katakan bahwa orang yang sekalipun rambutnya kusut, kulitnya berdebu, dia memakai pakaian yang usang, tapi orang yang seperti ini andai kata dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan penuhi keinginannya. Kenapa? Ini orang dekat dengan Allah. Dan juga sekarang katakan kepada orang yang mendahuluimu, karena dia mungkin biasa berpelancongan ke seluruh dunia. Kan mungkin kadang orang itu onjon-onjonan seperti itu ya. Gagah-gagahan. Saya pernah rekreasi ke sini, saya pernah rekreasi ke sini gitu kan. Saya pernah ke luar negeri begini, ya mungkin sampai punya visa berkali-kali. Katakan bahwa aku telah mendahului dalam berrekreasi, yaitu ke masjid-masjidnya Allah. Atau bahkan mungkin bisa ke Al-Haramain Asy-Syarifain, yaitu ke tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi kita imbangi ketika mereka itu misalnya ya, kan mereka membanggakan diri dengan bisa rekreasi ke luar negeri. Katakan kita rekreasinya ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu enggak merasa minder ketika orang itu kekayaannya melimpah. Kita punya kekayaan di sisi Allah, amal soleh. Kalau ada orang yang punya derajat yang tinggi, orang yang hina pun dia bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang ini benar-benar dekat dengan Allah. Dan seperti itu orang yang bahagia. Jadi enggak panas kalau orang lain cerita, oh saya ini habis dari luar negeri begini-begini, di sana lihat pemandangan yang indah gitu ya. Kita itu enggak panas. Enggak panasnya apa? Karena kita itu rekreasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ke rumah-rumah Allah. Kita juga punya rekening yang banyak, yaitu dengan amal saleh kita. Meskipun sedikit barangkali, tapi dengan keikhlasan itu bisa mengimbangi milik mereka yang begitu besar dan gemuk rekeningnya. Maka di sini kita itu punya keyakinan dalam diri kita.
Orang yang ingin meraih kebahagiaan, orang yang ingin meraih al-hayat at-thayyibah, maka harus punya langkah-langkah. Ialah langkah-langkah itu gambarkan atau kita merasakan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Dalam hidup, kita itu harus punya gambaran. Atau kita merasakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini, yaitu apa? Untuk beribadah. Lalu yang kedua, tawakal kepada Allah. Percayalah bahwa Allah akan memberikan kecukupan. Kemudian yang ketiga, jadilah kamu orang yang ikhlas dalam semua amalan, perbuatan, ucapan, keadaan. Lalu yang keempat, ya, renungi keagungan Allah. Renungi keagungan Allah dan nikmatnya yang sempurna, dan renungi diri kita yang lemah. Kemudian yang kelima, jadilah kamu orang yang jujur bersama Allah. Jujur ketika sudah mengaku dirinya muslim. Bahwa muslim berusaha untuk meraih keselamatan. Berusaha untuk membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Kemudian yang keenam, merenungkan betapa besarnya urusan akhirat dan hinanya dunia ini. Jadi kita harus merasakan akhirat itu perkara yang besar. Allah sudah mengatakan, walal akhiratu khairu wa abqa. Atau walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lalu yang ketujuh, bersegera memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Yang kedelapan, berusaha atau berlomba-lomba untuk menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak makhluk. Berarti tunaikan hak mereka, yang berarti kita jalankan kewajiban kita. Maka yang kesembilan, jangan sampai ada orang yang mendahuluimu ke masjid. Maksudnya jangan sampai kita itu ketika ada orang yang semangat malah kita melemah. Harusnya lebih semangat kan gitu. Jangan sampai kita itu dikalahkan oleh orang ketika semangat ke masjid. Dan jangan sampai lemah, nggak mau mendirikan sholat sementara kita posisinya di masjid. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari yang ke-10, jangan sampai kita itu kalah dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika masih ada kesempatan untuk berbakti, ya berbaktilah. Yang ke-11, jadilah kamu orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian juga yang ke-12, jadilah kamu orang yang tulus dari dirimu untuk menjalankan nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya. Lalu yang ke-13, terimalah takdir Allah dan ridholah dengan takdir Allah. Takdir Allah insyaallah itu baik untuk kita. Meskipun kita itu mungkin memandang tidak baik sekarang, tapi mungkin di waktu yang akan datang ada sisi baiknya. Kemudian yang ke-14, tinggalkan perkara yang enggak bermanfaat. Tinggalkan perkara pula yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak ragu. Kalau hal-hal yang enggak manfaat, ya tinggalkan. Buat apa sih? Sudah manfaat dunia juga enggak, akhirat apalagi, tinggalkan. Kemudian yang ke-15, jadilah kamu orang yang bertakwa. Orang yang selalu menjaga dirimu dari berbagai dosa. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Jadilah orang yang zuhud serta banyak beribadah. Berikutnya kamu akan merasakan manisnya iman dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan taat kepadanya, orang akan bisa merasakan manisnya iman. Kalau kecintaan itu benar-benar didahulukan, kecintaan Allah itu didahulukan daripada yang lain.
Kemudian bersenang-senanglah ketika kita duduk bersama Quran untuk waktu yang lama, apalagi sambil mentadaburinya, memahaminya, ya, merenungkannya, itu berarti ini orang bahagia. Kemudian dalam bermasyarakat, tebarkan salam. Ketika bersama orang lain, banyak tersenyum. Karena itu menunjukkan orang itu bahagia, hatinya juga insya Allah bahagia. Dan inginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Jadilah orang yang pemaaf, jadilah orang yang hatinya selamat, jadilah orang yang tawadhu, dan lain sebagainya. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa meraih yang namanya kebahagiaan. Selanjutnya insya Allah tentang wujubu birril walidain wa tahrim uquqihima. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ini insya Allah pembahasan tentang berikutnya, yaitu atau untuk kajian berikutnya tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.